Puan Maharani batal membacakan tuntutan mantan Purna memazulkan Gibran. Ya, Puan mengungkap alasan DPR tidak membacakan surat pemazulan dan kita dengarkan pernyataan dari Puan Maharani. Akan tidak secara resmi, Mbak? Puan secara resmi? Belum lihat, ini baru masuk masa sidang, semua surat pengunduran yang terima masih di tata usaha. Berarti Mbak Puan belum lihat secara langsung? Belum. Soal update yang surat pemakzulan terhadap Wapres Gibran saat ini update-nya seperti apa sih? Kemarin kan pas reses ya? Ya, Udah ada tapi suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di Rapim dan Bamus yang sesuai mekanisme yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan. Demikian. Itulah tadi pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Wakil Ketua DPR Susmi Dasko Ahmad yang menanggapi terkait surat pemazulan Gibran Rakabuming Raka yang diberikan oleh para purnawirawan jenderal kepada DPR. Kelihatannya DPR masih berhati-hati dan tidak menanggapi atas apa yang diusulkan oleh forum daripada purnawirawan itu. Tadi sudah kita dengarkan pernyataan dari Puan Maharani dan juga Susmi Dasko Ahmad. Lalu bagaimana pendapat daripada Irma Suryani yang merupakan politisi dari Nasdem terkait daripada pemazulan Gibran atau surat usul pemazulan Gibran yang ada di DPR? Ya, menurut saya ada hal yang harus digarisbawahi. Sah-sah saja kalau ada yang mengatakan bahwa Wakil Presiden itu bisa dimakzulkan. Tentu bisa kalau syarat-syaratnya terpenuhi sebagaimana disampaikan Ketua Umum kami Bapak Surya Paloh. Ya kan, ada prosedurnya juga, nggak ujuk-ujuk dibacakan di DPR terus tiba-tiba harus dimakzulkan, nggak juga begitu. Kan ada prosedurnya, ada syarat undang-undangnya, itu yang pertama. Dan yang kedua, harus juga digarisbawahi bahwa DPR itu mewakili kelompok tertentu, ya kan? Nah, ketiga, yang ingin saya sampaikan lagi, DPR juga nggak boleh berpolitik praktis. Karena apa? Karena banyak utang-utang DPR, ya, banyak juga permintaan rakyat banyak yang belum dipenuhi oleh DPR sendiri. Misalnya rancangan undang-undang PPRT. Rancangan undang-undang PPRT itu justru harusnya lebih diperhatikan oleh DPR. Kenapa? Sudah lebih dari 5 periode sudah dibahas di legislasi, tapi belum juga disahkan di paripurna. Nah, ngapain juga tiba-tiba ngurusin permintaan forum purnawirawannya cuma ditandatangani oleh 4 orang kan gitu. Sehingga ini kalau ada yang bilang, sorry saya potong, Bu. Sehingga kalau kemudian ada yang bilang DPR Oke, silakan, Bu. Sebentar, undang-undang PPRT ini adalah kebutuhan dari rakyat Indonesia yang bekerja di dalam dan luar negeri untuk mendapatkan perlindungan secara hukum, legal formal, ya. Nah, kedua, undang-undang perampasan aset itu jauh lebih penting untuk direspon oleh DPR, untuk kemudian dibacakan di paripurna, kan seperti itu. Ya, itulah alasan kenapa DPR tidak membacakan surat usul daripada pemazulan Gibran di DPR yang disampaikan atau ditandatangani oleh 4 purnawirawan jenderal. Dan menurut Irma tidak begitu penting, dan lebih penting DPR adalah untuk menyetujui undang-undang perampasan aset dan lain sebagainya. Ya, memang usul pemazulan Gibran ini mandek di parlemen atau di DPR, ya. Jadi seperti kita ketahui bersama tadi, Ketua DPR tidak membacakan di dalam sidang paripurna DPR mengenai surat yang ditandatangani oleh 4 purnawirawan jenderal, tidak dibacakan oleh Puan Maharani sebagai Ketua DPR. Jadi namanya usul pemazulan Wapres mandek di parlemen. Juga komentar istana juga diam begitu, ya. Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI hingga kini belum ada perkembangan dari parlemen sejak surat itu dikirim pada 26 Mei lalu.
Istana juga enggan berkomentar dan menyerahkan sepenuhnya ke DPR. Bergulirnya isu pemakzulan Wapres Gibran oleh Forum Purnawirawan TNI hingga kini masih mencuat. Pasalnya, baik petinggi di DPR maupun Istana seakan enggan mengomentari usulan yang diajukan sejumlah mantan jenderal itu. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi, Tiasno Sudarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Diamnya parlemen juga senafas dengan Istana. Soal dorongan dari Forum Purnawirawan itu pemakzulan Pak Wapres, dari Istana ngeresponnya gimana, Mas? Nggak perlu direspon, nggak ada respon. Mas, tapi kalau pertemuan udah lama itu surat. Ada yang baru lagi tanggal Ya, 20. diserahkan kan ke DPR MPR. Saya nggak tahu bagaimana respon DPR MPR. Saya nggak tahu. Nanti tanyalah pada DPR MPR. Sebelumnya, usulan pemakzulan Gibran ditanggapi sang ayah Presiden ke-7 Jokowi dengan mengisyaratkan jika pemakzulan tak bisa dilakukan secara terpisah. Karena menurutnya, Presiden dan Wapres adalah satu paket. Iya, pemilihan presiden kemarin kan satu paket. Bukan sendiri-sendiri, kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Namun menurut pakar hukum tata negara Ferry Amsari, pemakzulan dapat dilakukan secara bersamaan maupun perseorangan. Iya, itulah berita mengenai usul pemakzulan Wapres Gibran madeg di parlemen, dan Istana juga tadi sudah ditanya tanggapannya, ternyata tidak ada tanggapan. Sementara Pak Jokowi mengatakan bahwa untuk pemilihan di Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara paket begitu ya. Lain halnya seperti dikatakan di Filipina adalah Wapresnya sendiri, Presidennya juga sendiri, sehingga Wakil Presiden bisa bertentangan dengan Presiden seperti terjadi di Filipina. Kalau di Indonesia satu paket, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemenangan daripada Prabowo Subianto dikarenakan memang ada Mas Gibran begitu ya. Tanpa adanya Mas Gibran, saya kira Prabowo juga sulit ya untuk menang ya, karena sudah berpengalaman berkali-kali memilih atau ikut peserta di dalam pemilihan umum 2 kali dengan Pak Jokowi, dikalahkan Pak Jokowi ya, begitu ya. Jadi Pak Joko Widodo dikalahkan ya. Maksudnya Prabowo kalah dari Pak Joko Widodo. Saya kira kabar ini cukup, sekian, terima kasih.